Mari kita melanjutkan pembahasan kita dari Ibrani 8 ayat 13 dengan tema yang lama sudah berlalu. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Pernahkah saudara melihat toko yang mengganti mesin kasir lamanya dengan sistem yang baru dan modern? Pada awalnya, kedua sistem mungkin masih berjalan bersamaan untuk sementara waktu. Tetapi begitu sistem yang baru sudah berfungsi dengan sempurna dan terbukti lebih efisien, maka mesin kasir lama akan dimatikan dan disingkirkan. Tidak ada gunanya lagi mempertahankan sistem lama ketika yang baru sudah jauh lebih baik. Inilah gambaran dari apa yang dijelaskan dari Ibrani 8 ayat 13. Ayat ini adalah kesimpulan penulis kitab Ibrani setelah mengutip nubuatan panjang dari Nabi Yeremia tentang perjanjian baru. Dengan satu kata saja, baru, Allah sebenarnya sudah menyatakan bahwa perjanjian yang lama tidak lagi diperlukan. Logikanya sederhana. Jika Allah menyebut sesuatu sebagai baru, berarti yang lama sudah tidak memadai lagi. Kata baru di sini bukan sekedar berarti yang belum ada sebelumnya, tetapi yang secara kualitas lebih baik. Seperti perbedaan antara televisi hitam putih dengan televisi berwarna. Televisi berwarna bukan hanya lebih baru secara waktu, tetapi juga secara kualitas jauh lebih baik. Begitu televisi berwarna ada, siapa yang masih mau menonton televisi hitam putih? Penulis mengatakan bahwa dengan menyebut perjanjian itu baru, Allah telah menyatakan bahwa perjanjian yang pertama adalah usang. Kata usang di sini seperti pakaian yang sudah lusuh dan tidak bisa dipakai lagi. Bukan berarti pakaian itu dulunya jelek, enggak. Mungkin dulunya bagus dan berguna, tetapi sekarang sudah aus, robek-robek dan tidak layak dipakai lagi. Demikian juga dengan perjanjian lama. Perjanjian itu dulunya baik dan berguna untuk zamannya. Allah sendiri yang memberikannya, dan ia melayani tujuannya dengan sempurna sebagai persiapan untuk yang akan datang. Tetapi sekarang setelah Yesus datang dan meresmikan perjanjian baru, perjanjian lama sudah usang, tidak lagi efektif untuk mencapai tujuan akhir Allah. Hal yang menarik adalah penulis menyatakan bahwa Allah sendiri yang membuat perjanjian lama menjadi usang. Ini bukan kritik manusia terhadap sistem Allah, tetapi keputusan Allah sendiri untuk beralih ke sistem yang lebih baik. Seperti seorang insinyur yang merancang mesin versi pertama dengan tujuan untuk digantikan oleh versi yang lebih canggih. Allah merancang perjanjian lama dengan maksud untuk digantikan oleh perjanjian yang baru. Dan kemudian penulis menambahkan, dan apa yang usang dan yang lanjut usianya akan segera lenyap. Kata lenyap di sini tidak berarti menghilang secara perlahan, tetapi dihancurkan atau disingkirkan secara tuntas. Seperti gedung tua yang dirobohkan untuk dibangun kembali gedung yang baru. Perjanjian lama tidak akan terus ada berdampingan dengan perjanjian baru. Ia akan benar-benar digantikan. Nah, kata segera dalam konteks ini sangat menarik. Dari perspektif Allah yang hidup dalam kekekalan, segera bisa berarti dalam waktu yang relatif singkat menurut ukurannya. Bagi pembaca asli kitab Ibrani, yang hidup tidak lama sebelum kehancuran Bait Suci di Yerusalem tahun 70, kata segera ini mungkin merujuk pada peristiwa yang sudah dekat itu, ketika pusat ibadah perjanjian lama akan benar-benar hancur secara fisik. Nah, bagi saudara yang hidup di zaman sekarang, kebenaran ini memiliki implikasi yang praktis dan penting. Pertama, saudara tidak perlu mencoba menggabungkan sistem perjanjian lama dengan perjanjian baru. Saudara tidak perlu merasa bersalah karena tidak melakukan ritual-ritual atau menjalankan aturan-aturan yang hanya berlaku dalam perjanjian lama. Allah sendiri sudah menyatakan bahwa sistem itu sudah usang. Kedua,
Saudara tidak boleh kembali ke sistem perjanjian lama ketika menghadapi masalah rohani. Seperti seseorang yang sudah memiliki smartphone canggih, tidak akan kembali menggunakan telepon putar zaman dulu ketika menghadapi masalah komunikasi. Jika saudara merasa perlu melakukan sesuatu untuk mendapatkan pengampunan atau berkat Allah, ingatlah bahwa dalam perjanjian baru, semuanya sudah disediakan melalui Kristus. Ketiga, saudara bisa hidup dengan keyakinan yang penuh bahwa perjanjian baru tidak akan digantikan oleh sesuatu yang lain lagi. Allah tidak akan mengumumkan perjanjian yang lebih baru lagi suatu hari nanti, tidak. Perjanjian baru adalah yang terakhir dan terbaik. Tidak ada yang lebih sempurna dari korban Yesus dan tidak ada yang lebih baik dari kasih karunia Allah. Dan keempat, ayat ini mengingatkan saudara untuk tidak terjebak dalam nostalgia rohani. Kadang-kadang ketika kehidupan Kristen terasa sulit atau membingungkan, saudara mungkin tergoda untuk kembali ke sistem yang lebih sederhana. Sistem aturan jelas dan reward punishment yang langsung. Tapi Allah sudah menyatakan bahwa jalan itu usang dan akan lenyap. Kelima, saudara bisa bersyukur bahwa Allah tidak pernah berhenti berinovasi untuk kebaikan umatnya. Dia tidak mempertahankan sistem lama hanya karena sudah tradisi atau sudah lama begitu. Ketika ada cara yang lebih baik untuk memberkati umatnya, Allah tidak ragu untuk beralih ke cara yang baru. Yang paling penting, ayat ini menegaskan finalitas dan kecukupan perjanjian baru. Saudara tidak perlu mencari sesuatu yang lain di luar Yesus untuk mendapatkan keselamatan, pengampunan, atau berkat rohani. Segala sesuatu yang saudara butuhkan untuk hidup yang berkenan kepada Allah sudah tersedia dalam perjanjian baru melalui Yesus Kristus. Saudara, ketika dunia di sekitar saudara terus berubah, dan banyak hal yang dulunya saudara andalkan menjadi usang, saudara bisa beristirahat dalam kepastian bahwa perjanjian baru tidak akan pernah usang. Yesus kemarin, hari ini, dan selamanya adalah sama. Perjanjian yang diresmikan dengan darahnya adalah perjanjian yang kekal dan tidak akan pernah digantikan. Kita berdoa. Bapa yang bijaksana, terima kasih karena Engkau tidak mempertahankan sistem lama yang sudah tidak efektif lagi, tetapi memberikan kepada kami perjanjian yang baru dan lebih baik melalui Kristus. Kami bersyukur bahwa kami tidak perlu hidup dalam sistem yang usang yang tidak bisa memberikan apa yang kami butuhkan. Ketika kami tergoda untuk kembali ke cara-cara lama atau mencari sesuatu di luar Yesus, tolong ingatkan kami bahwa di dalam perjanjian baru sudah tersedia segala yang kami perlukan. Bantu kami hidup sepenuhnya dalam kebebasan dan berkat perjanjian baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.